Pace bene, masih di mea culpa. Selamatkanlah aku ya Allah demi namamu, dan bebaskanlah aku dengan kuasamu. Dengarkanlah doaku ya Allah, dekatkanlah telingamu kepada kata-kata mulutku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Judea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tak ada seorang pun yang menyentuh Dia sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Tak ada seorang pun yang menyentuh Dia, meski mereka berusaha menangkap Dia, sebab saatnya belum tiba. Bila belum tiba saatnya, bila Allah belum menghendakinya, tidak akan terjadi. Di bagian awal dari bacaan ini, renungan ini, saya membaca satu antifon dari Mazmur 54. Selamatkanlah aku ya Allah demi namamu. Bebaskanlah aku dengan kuasamu. Dengarkanlah doaku dan dekatkanlah telingamu kepada kata-kata mulutku. Kita terbebas dari setiap persoalan karena memang Allah tidak menghendaki kita untuk berada di sana. Kalaupun kita berada dalam pencobaan, Allah tidak berniat untuk membuat pencobaan itu lebih hebat dari yang bisa kita tanggung, sebagaimana pernah dikatakan. Dan kejatuhan kita ke dalam dosalah yang membuat kita berada dalam pencobaan itu. Tetapi kita tahu, tidak ada dosa yang jauh lebih besar daripada kasih Allah. Maka kita berdoa, kita berharap supaya kita senantiasa terbuka pada karya keselamatan, pada kehendak Allah, supaya kita terbuka tahu mengarahkan diri kita sebagaimana Allah hendaki dalam hidup kita. Kita lihat di sini belum tiba waktunya Yesus itu meninggal, wafat. Karena itu ada beberapa hal yang Yesus lakukan. Pertama, ia menghindar dari tempat tertentu, gitu ya. Ia pergi dan dengan diam-diam. Ada strategi, ada cara-cara khusus yang juga dilakukan oleh Yesus. Sehingga karya yang Allah sendiri berikan kepadanya, Allah Bapa sendiri berikan kepada putranya, itu berlangsung dengan baik. Diperlukan juga cara-cara. Kita tidak bisa berhenti pada saya berharap kepada Tuhan, tetapi harapan yang kita sampaikan kepada Tuhan toh dieksekusi oleh kita dengan strategi, dengan cara-cara tertentu juga. Maka semoga dengan bimbingan dari Roh Kudus
kita juga mampu mengikuti kehendak Allah dalam hidup kita dengan seraya berharap melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Semoga kita terbuka pada setiap tuntunan yang Allah beri dalam perjalanan hidup kita, dalam cara-cara yang kita capai. Dan semoga cara-cara ini tidak membuat kita semakin tertutup atau jauh dari Allah, tetapi sebaliknya setiap langkah kita yang diatur oleh Tuhan benar-benar mengikuti kehendaknya. Pace e bene.